لن تنال فوزا وعزا بالتمني فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita melanjutkan pelajaran kita, yakni masih di al-hiwarul awal yang yaitu percakapan yang pertama. Sekarang kita masih di halaman kedua dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, yang pertama di sini ada percakapan antara Khawlah dan Khadijah. Nah, Khadijah. Nah, di sini gambarnya. Nah, di sini adalah menggambarkan bahwasanya yang satunya namanya Khawlah, yang satunya namanya Khadijah. Nah, pertama Khawlah itu dia mengatakan menyapa dengan sapaan salam, yaitu assalamualaikum. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Kemudian Khadijah, waalaikumsalam. Kemudian Khadijah menjawab, waalaikumsalam. Kemudian Khawlah itu bertanya dan memperkenalkan diri. Ismi Khawlatu. Ismi artinya nama saya, Khawlatu Khawlah. Berarti ismi Khawlah, nama saya Khawlah. Masmuki, siapa nama kamu. Nah, nanti kita akan rinci ya tentang susunan-susunan katanya. Kemudian Khadijatu, ismi Khadijatu, nama saya Khadijah. Khawlah, kaifa haluki, bagaimana kabarmu. Khadijah, bi khairin, baik gitu. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah, baik, alhamdulillah. Kemudian wa kaifa haluki anti, dan bagaimana kabarmu. Khawlah itu menjawab, bi khairin, baik, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, di sini kita akan membahas secara sedikit rinci gitu ya. Oke. Pertama, karena assalamualaikum, waalaikumsalam, insyaallah ini sudah mafhum. Kita ke ismi Khawlah. Nah, ismi Khawlah. Pertama dari kata ismi. Nah, ini adalah isim mufrad. Ismun, aslinya ismun. Ismun. Jamak taksirnya apa? Jamak taksirnya adalah asma. Nah, asma. Nah, asma gitu. Nah, kita ambil yang ismun. Nah, di sini kan ismi. Kemudian dia bersambung, ya kan? Bersambung dengan apa? Namanya ya mutakallim. Ya mutakallim. Dinamakan ya mutakallim itu dia yang berbicara. Nah, ya di sini aslinya adalah dhamir ana. Ana itu artinya saya. Gitu. Kemudian tadi kan ismun, ya kan? Dengan ya namanya ya apa? Mutakallim. Nah, yang berbicara atau dia sebenarnya itu saya gitu. Oke. Kemudian dia itu susunannya namanya idhofah. Susunannya idhofah atau mudhofun ilaih. Nah, pertama ismun, dia sebagai mudhof, ya kan? Mudhof. Nah, kemudian ya-nya sebagai mudhofun ilaih. Nah, sebagai mudhofun ilaih gitu. Nah, kemudian karena si mudhof ini nggak boleh tanwin tatkala jadi mudhof, kan awalnya ismun ditanwin, ya kan? Dhamahtain. Karena dia sebagai mudhof, maka nanti jadinya ismu. Nah, ismu gitu. Ismu. Kemudian karena bersambung ya mutakallim, ya gitu kan. Gak mungkin kita bacanya ismui. Ismui. Maka munasabah kita itu sesuaikan. Nah, karena ya sukun sebelumnya itu biasanya adalah kasroh. Yang awalnya ismui bacanya, ya kan, berubah menjadi apa? Ismi. Nah, gitu. Paham ya?
Nah, ini dari kata ismun. Ismun tadi artinya adalah nama. Nama. Berarti kalau ya tadi aslinya ada saya. Berarti nama saya Khadijah. Nama saya adalah Khadijah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada khaulah, kaifa haluki? Kaifa haluki. Nah, ini untuk menanyakan keadaan gitu. Oke, kita bahas pertama kaifa. Kan? Kemudian haluki. Nah, kaifa haluki. Nah, pertama kaifa. Kaifa. Kaifa ini dinamakan isim istifham. Ismul istifham. Isim istifham. Nah, yang artinya adalah bagaimana. Nah, bagaimana. Kemudian ada halu. Nah, halu. Halu ini artinya adalah keadaan. Bisa keadaan, bisa juga karena di sini menanyakan keadaan seseorang berarti kabar. Gitu. Ki itu namanya adalah dhamir. Apa namanya? Dhamir. Nah, dhamir aslinya adalah anti. Nah, anti. Gitu. Anti berarti kamu, satu orang perempuan. Gitu. Kaifa haluki. Nah, bagaimana keadaan kamu gitu. Kamu di sini adalah satu orang perempuan. Nah, ismul istifham di sini kaifa. Kita akan bahas sedikit tentang kaifa. Kaifa di sini adalah isim istifham. Isim istifham untuk bertanya gitu. Untuk bertanya. Nah, kalau di sini menanyakan tentang keadaan seorang. Cirinya kalau ada isim istifham itu biasanya ada tanda tanyanya. Ada tanda tanya. Kalau ada tanya di situ biasanya ada isim istifham atau huruf istifham seperti itu. Oke. Kemudian kaifa haluki. Kaifa di sini nanti kalau kita jabarkan lagi kaifa sebagai khabar. Nah, khabar muqaddam. Kalau haluki sebagai mubtada muakhar. Aslinya berarti apa? Aslinya adalah haluki. Nah, kaifa. Nah, aslinya gitu. Haluki kaifa gitu. Ini mubtada. Ini sebagai khabar gitu. Tapi karena isim istifham itu dia harus terletak di awal, jadinya dia berubah jadi kaifa haluki. Bagaimana keadaanmu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga bi khairin. Nah, kaifa haluki bi khairin. Nah, bi khairin bi ini adalah apa? Huruf jar. Nah, artinya apa? Dengan. Khair artinya baik. Ya, dengan baik. Maksudnya apa? Baik gitu. Bagaimana kabarmu? Yaitu baik gitu. Nah, setelah huruf jar, kalau dia mufrad yaitu dia itu kasrah. Karena dia enggak ada alif lam jadi ditanwin bi khairin gitu. Kemudian walhamdulillah. Nah, walhamdulillah kita akan bahas lagi ya. Walhamdulillah. Nah, walhamdulillah. Nah, dan segala puji lillahi. Lillah itu awalnya adalah dari kata apa? Allah sama li. Nah,
Allah sama li. Li ini lijer, ya kan? Lijer. Yang berarti untuk atau milik biasanya. Nah, bisa diartikan untuk atau milik. Nah, tapi di sini kita artikan segala puji untuk atau milik Allah. Kemudian di sini Allah yaitu Allah. Nah, sudah maklum, sudah bisa diketahui kan, lafzul jalalah. Nah, kemudian harokatnya lafzul jalalah ini harokatnya kasrah. Karena kenapa? Isim mufrad. Nah, sebelumnya ada huruf jar, maka dia harokatnya kasrah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah,